selamat siang brother and sister. Kita selama ini di Indonesia mungkin hanya bisa ngiler ya. Kalau lihat foto-foto lama tentang motor 250 cc 4 silinder, kita bahkan mungkin hanya bisa ngiri dengan Malaysia yang relatif banyak beredar motor-motor itu karena mereka terbuka untuk bisa impor. Nah, tapi tidak perlu lagi iri karena sekarang di Indonesia kita juga punya motor 250 cc 4 silinder. Apa itu? Dan ini dia ya, Bung Regis Bagas, Kawasaki Ninja ZX 25R ya. Indonesia jadi salah satu sentral, jadi salah satu pusat pengembangan dan produksi motor ini selain Jepang dan Thailand. Jadi ini lebih proyek kerjasama 3 negara, 3 prinsipal Kawasaki menghidupkan kembali si legend yang tahun 90-an 2000-an sempat muncul. Gimana Bung kesannya terhadap dua motor ini? Desainnya menurut saya ini agresif ya, dan soal finishing juga kelas di atasnya Ninja 250 yang 2 silinder. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman mungkin hafal dengan build quality atau finishing dari Ninja 250 V atau 2018. Ini satu kelas di atasnya ya, kelihatan dari tangki, kemudian dari body part ya, beda kelas. Jadi jangan khawatir kalau muncul pertanyaan, ntar sama aja dong modelnya atau tampilannya, nggak, betul-betul beda. Desainnya juga menurut saya itu jauh lebih dekat ke Ninja ZX 10R dan Ninja ZX 636. Itu terlihat, nanti kita akan bahas ya, akan kelihatan saat kita bahas tampilan di area mesin dan area tangki yang jelas-jelas berbeda. Mungkin kita lihat dari area depan dulu. Nah, kita lihat ya di area depannya. Selama ini teman-teman mungkin kalau naik motor memodifikasi, berusaha menambahkan lubang untuk RM di motornya supaya kelihatan ya kayak moge-moge. Nah sekarang nggak perlu pura-pura lagi. Ini ada beneran rem air yang berfungsi. Dia berfungsi di atas berapa Bu? 80 km per jam. 80 km per jam. Jadi dia akan menambah pasokan udara dan juga akhirnya tenaga kurang lebih 1 horsepower. Mantep deh. Sekarang kita beralih ke suspensi. Nah untuk suspensi ini sudah diperlengkapi upside down dengan ukuran 37 mm. Nah tapi ini berbeda dengan upside down 37 mm lain. Saya dengar ZX 25R ini punya spek spring yang berbeda, yang lebih tinggi dari umumnya 37 mm. Jadi sudah dianggap cukup pas untuk kebutuhan racing dan harian. Nah, kita juga lihat bagian yang lain ya, yaitu bagian tangki. Kita sekarang ngomongin soal tangki ya. Tangki ini beda banget, dia tuh lebih gagah dan lebih lebar. Klasik 4 silinder. Jadi kalau Bro dan Sis pernah naik motor 4 silinder yang besar, ini dia punya kas tangkinya. Iya, jadi pembeda banget. Karena apa? Karena di bawah tangki ini ada 4 mesin berjejer. Ya, ada 4 silinder yang berjejer. Makanya tangkinya jadi lebih kelihatan lebih lebar, lebih gagah, ya, dan enak pada saat kita kepit. Ya. Nah, perbedaan lain adalah di area crank atau di area mesin. Kalau motor-motor 250 cc 2 silinder itu lebih kecil, lebih ramping, dan terkadang ada jarak antara mesin dan fairing. Kalau ini rapat banget coy, masukin jari aja nggak bisa. Jadi betul-betul padat dan betul-betul gagah, keren banget deh. Nah mesin ini ya, saya periksa, saya lihat cek datanya, itu ternyata rasio kompresinya hanya 11,5. Jadi lebih rendah dari rasio kompresi Ninja Karbu ataupun Ninja Injection yang 11,6. Ini mungkin beberapa temen akan bilang, kalau gitu pakai RON 92 juga cukup. Kalau saya sih tetap lebih aman ya pakai RON 95 ya. Nah itu engine-nya, dan engine ini 4 silinder ini dirancang betul-betul posisi dan center of gravity-nya tuh agak ke depan, sehingga saat ditambah dengan bobot pengendara, motor ini tetap terasa handlingnya lebih ringan karena pembagian bobot antara ban depan dan ban belakang itu cukup berimbang dengan baik. Jadi kalau kita mau attack cornering atau saat kita jalan dengan kecepatan tinggi, motor ini masih cukup stabil
Ya. Nah, jadi ini fungsinya dari scoop ini adalah untuk kemudian mencampur udara panas dari radiator, ya, udara radiator dicampur dengan udara segar dari luar yang dingin. Efeknya adalah udara dari radiator saat sampai ke kaki di sini itu udah bercampur dengan udara dingin. Ini sebabnya kemudian untuk panas itu bisa dissipate, bisa dihilangkan, bisa dikurangi efek panasnya dengan ini fungsi dari scoop ini. Jadi udara panas ke radiator, ya biasanya kan dari radiator langsung kemudian keluar lewat sini, ya, sehingga saat kaki kita dibetis merasa panas. Nah, tujuan dari ini coil adalah untuk membuat udara panas radiator itu berkurang panasnya karena dicampur dari udara luar yang dingin. Nah, itu efeknya. Ini koplingnya ringan banget, khas Ninja ya. Sedikit lebih berat dari Ninja 2,5 2 silinder, tapi masih ringan banget. Beda banget deh sama yang moge-mogenya. Jadi nggak bakal capek. Nah, sekarang kita lihat untuk knalpot ya Bung. Ini knalpot namanya apa? Underbelly. Underbelly membuat motor ini akan kelihatan lebih ringkas, ya, dan pendek. Saya duga supaya kemudian mengeluarkan tenaga di kitiran bawah. Dan saya jamin hampir sebagian besar yang punya motor ini pasti akan ganti knalpot. Supaya lebih keluar tenaga dan lebih keluar suaranya. Swing armnya juga asik banget ya, banana, memastikan kendali roda belakang itu tetap baik. Kemudian ditambah dengan suspensi yang horizontaling. Jadi menurut KHI ini dirancang dari beberapa opsi. Ini yang paling tepat untuk penggunaan balap dan juga harian. Jadi jelas kelasnya beda banget dengan 250 cc lain. Ban ukuran 150 ya. Ukuran 150 kita lihat ya, nanti kita geser kameranya. 150 tapi masih bisa muat sampai 160, mungkin juga kalau menurut saya 160 cukup ya, naik satu tingkat gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah masih bisa naik, masih bisa. Kita lihat nih bannya nih. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya, ban ini ukuran 150 ya, tapi swing armnya masih cukup lebar, jarak dengan rantai juga cukup jauh. Jadi kalau mau diangkat dinaikkan jadi 160 masih oke banget, masih cus banget. Nah, kita lihat ya apa sih isi di bawah tempat duduk belakangnya ini. Caranya mudah, kita masukkan anak kunci ke dalam lubang kunci ya, anak kunci dimasukin ke ibu kuncinya. Nah, lalu diputar, lalu dicopot dengan cara mengarahkan ke depan. Nah, ini adalah single seater. Kalau teman-teman ternyata istrinya atau pacarnya, asal jangan istri dan pacarnya bersamaan ingin ikut, nah bisa dengan mendapatkan tempat duduk yang tuh bawaannya yang kayak hitam itu tuh ya, itu dijual terpisah, bisa diganti lalu tinggal dipasang. Nah, isinya apa ini? Isinya saya kira wiring di sini. Toolsnya nggak ada di sini ya, atau harusnya ada ya, nggak tahu. Nah, ini dari sini kita bisa buka tempat duduk depan mestinya. Nah, di bawah tempat duduk depan ini ada fuse box dan ada aki ya, dengan merek ZX 25, mereknya ZX 25, enggak, itu cuman untuk penunjuk aja. Jadi ini kurang lebih apa yang ada di bawah tempat duduk dari ZX 25. Nggak ada kulkas karena bukan motor buat itu ya. Kita balikin ya, gampang. Begitu juga ini. Oh, harusnya ada toolbox ya di sini ya. Nah, ini yang apa?
bawaan yang yang standar non SE itu ada toolbox, bisa cukup kecil, mungil, kayaknya dibuat busi ya. Nah, ini adalah isi dari tool kit ya. Ada 2 kunci L, kayaknya 8 ya, sama 6, dan ada 1 screwdriver Phillips. Nggak ada kunci busi. Isinya cuma ini, jadi memang kayaknya jangan macam-macam deh. Ini kunci-kunci L kayaknya buat buka body doang nih. Isinya itu. Nah, kalau ada pertanyaan nih, mungkin ada pertanyaan, apa sih Mas bedanya yang standar sama yang SE? Bedanya ada 2 hal yang besar. Yang pertama adalah yang standar itu tidak ada ABS. Ya, jadi meskipun di cakramnya teman-teman lihat ada grip untuk ABS, tapi tidak ada modul ABS. Makanya beratnya lebih ringan 2 kg. Kemudian yang kedua, tidak ada quick shifter. Jadi, nah ini menurut saya penting-penting nggak, tergantung kebutuhan. Kalau buat saya ABS itu penting, jadi saya pasti akan ambil yang ABS, yang Special Edition. Lalu ada beberapa perbedaan-perbedaan lain. Yang pertama adalah misalnya untuk frame slider, yang Special Edition itu sudah dapat frame slider, posisinya cukup manis, ya. Sementara yang standar itu tidak ada, jadi polosan. Itu kurang lebih. Kita tutup lagi, jangan sampai masih terbuka di saat jalan. Ini bahannya memang beda nih, makanya saya bilang dia satu kelas di atas Ninja 2,5 atau kelas 200 cc. Materialnya beda. Dah, kekunci lagi. Kita cabut anak kuncinya dan kita simpan di tempat yang aman. Jangan dikasih-kasih ke orang, motornya ntar hilang. Nah, ini ergonomi ini masih oke banget. Gimana, Bung? Kelihatan pegel nggak? Enggak, relatif tegap, nggak terlalu nunduk banget. Jadi kalau mau dibawa jalan jauh dikit masih enak. Oke, jadi untuk Bung yang tingginya 171, 172, motor ini masih oke banget. Coba kalau kakinya turun, gimana? Kakinya turun. Let me take picture from here. Kakinya napak ya. Jadi masih enak banget, kaki napak dengan sempurna kedua kaki, ya, tidak tinggi. Sekarang coba lengannya, ya. Jadi kalau ada yang khawatir kalau motor ini pegel banget atau nggak nyaman, menurut saya enggak. Ini jelas masih sporty, walaupun tidak sepegel misalnya Ninja 250 SL. Posisinya mirip menurut saya, nunduknya mirip CBR 250 RR yang memang agak sporty. Jadi ya namanya motor ZX ya, sedikit lebih nunduk daripada Ninja 250 2 silinder, tapi tidak semenunduk moge-moge sport lainnya. Jadi masih nyaman menurut saya, apalagi ini under yoke ya. Under yoke masih bisa diakalin. Saya kira akan ada banyak stang-stang aftermarket, bisa main sudut ya, sehingga sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih ke dalam ya, jadi masih oke banget. In overall menurut saya yang perlu ditambahkan adalah kita butuh windshield aftermarket, karena yang ada masih terlalu sedikit dan terlalu kecil dan kurang melindungi. Kalau nunduk gimana, Bung? Tangki masih mundur sedikit kali ya? Enggak? Oke sih. Ya, jadi posisi helm masih dapat ya. Posisi helm masih dapat di situ. Masih cakep banget lah. Nah, tapi memang kalau teman-teman beli yang SE Special Edition ini belum bersama goncenger.
Jadi sudah dengan single seater. Setia. Ya, ini motornya cowok-cowok yang setia karena nggak suka ngangkut orang di jalan. Jadi kalau kamu cewek dan punya cowok atau istri punya suami pengen motor ini, disegerakan ya, karena ini motor orang-orang yang setia. Nah, kurang lebih itu. Harganya menurut saya sangat-sangat menarik, dan menurut saya di bawah perkiraan banyak orang. Untuk yang special edition, yang full komplit semua fiturnya hanya dijual seharga 112 juta on the road DKI. Sementara yang standar atau non ABS, non quick shifter itu dijual di harga 96 juta. 96 juta, 4 silinder, full paper. Gurih banget. Kalau saya sendiri gimana, Bung? Pilih warna yang mana? Yang biru, saya suka yang biru. Biru. Kenapa yang biru? Karena nih, strippingnya keren, ya, memperlihatkan desain dari Ninja ZX25R, dan juga memperlihatkan sisi sporty, dan tulisan ZX25R yang jelas banget, bro. Gede. Dan ninja-ninja yang lain nggak ada yang warna begini ya. Jadi ini alasannya kalau saya maunya yang ini. Tadi udah sampaikan ke Om Mike, saya maunya yang biru. Udah jelas. Kayak gitu. Oke, sementara itu dulu, bro dan sis. Semoga membantu untuk lebih mengenal motor ini, ZX25R. Kita tunggu motor ini sampai di garasi atau carport kita masing-masing, dan supaya bisa kita nikmatin. Itu dulu ngobrol-ngobrol kita mengenai ZX25R. Selamat datang, selamat lahir kembali, legend yang pernah mewarnai dunia otomotif tahun 90-an dan 2000-an. Selamat datang di Indonesia, selamat bikin bergairah jalan-jalan raya di Indonesia. Bakal rame nih di lampu merah nih, 4 silinder ya. Jangan sampai nyesel karena nggak beli. Oke, thank you.